Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda. Untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema ayat cinta. Masya Allah, di segmen sebelumnya tadi guru kita udah menjelaskan. Buat yang belum dapat jodohnya tenang aja supaya kita dapat jodoh yang berkualitas. Perbaiki juga kualitas diri kita. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai kakak memergoki adik yang menangis saat melihat foto orang tuanya. Ya Allah, sedihnya. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Aduh, nggak bisa nih pagi-pagi ngeliat yang gini-gini. Sedih ya Allah. Ustazah, langsung aja kita bahas nih berkaitan sama video dan juga tema yang kita sedang bahas di pagi hari ini. Kadang ini juga menjadi pertanyaan saya ya, kalau kenapa gitu ya. Kalau memang Allah itu mencintai kita, kenapa Allah memberikan ujian? Contohnya kita kehilangan orang yang kita sayangi. Seperti anak kecil yang kita saksikan tadi kan belum mengerti apa arti kehilangan gitu ya. Dia juga bingung, akhirnya dia sedih menangisi video ayahnya atau orang tuanya gitu ya. Nah ini membuat hati kita tuh jadi was-was dan gak tenang. Apakah ini justru adalah salah satu bentuk cintanya Allah sama kita? Nah ini mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Baik, terima kasih Kak Mikdad. Izin guru-guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Wah ini jadi sedih semuanya nih ya. Jamaah sekalian, kalau ngomongin tentang air mata, tentang kesedihan, pasti orang menyangka, wah ini kayaknya Allah gak sayang sama kita. Allah tuh nguji kita. Padahal kalau saja kita menyandarkan, kita ingat dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Idza ahabballahu abdan ibtalahum. Jika seorang hamba dicinta oleh Allah, pasti Allah akan mengujinya. Lalu ada pertanyaan lagi, ya Allah Ustazah kami sudah memperbaiki sholat, sudah memperbaiki kehidupan kami, lebih dekat dengan Allah, lebih cinta dengan Allah. Tapi kenapa ujian tuh ada aja gitu. Ujian bahkan makin banyak. Kemudian kita sandarkan lagi dengan Al-Quran. Bukankah Allah ingatkan kepada kita, Allah peringati kita bahwa jangan mengira. Ya, jangan mengira hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kau mengira bahwa ketika kau sudah beriman kepada Allah dan Allah tidak menguji kalian. Tapi hikmah di antara semua ujian yang Allah berikan kepada kita adalah bahwa Allah ingin namanya sering disebut oleh lisan kita. Hati kita yang lagi sedih ini, yang lagi terluka ini ingin ingat dengan Allah. Dengan cara apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan kita ingat sama Allah bahwa akan membuat hati kita tenang. Jadi jamaah sekalian, kalau ujian datang, nangis boleh, keluar air mata wajar, lagi ngerasa sendiri sedih boleh, tapi jangan lama-lama. Ingatlah siapa yang memberi ujian, yaitu Allah. Allah pun akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Jadi kalau ada orang nih yang sedihnya berkepanjangan, mungkin belum ada Allah dalam hatinya. Mungkin masih merasa dia sendiri dan jauh dari Allah. Kenapa? Allah tuh cinta banget sama kita. Allah tuh memiliki cinta yang tiada tara bandingannya. Kalau kita masih punya sedih, ngerasa kayaknya ujian gede banget, ujian masalah gak ada jalan keluarnya, mungkin ada kurang ingat lisan dan hati kita dengan Allah. Jadi jamaah sekalian, insya Allah yuk bismillah pada pagi hari ini yang lagi bersedih, yang lagi ngerasa bahwa Allah jauh, kayaknya Allah gak cinta sama kita, ketahuilah bahwa sesungguhnya di balik ujian yang kita terima, yang kita jalani, itulah bentuk ujian. Di antaranya adalah Allah cinta kepada kita. Sebab apa? Gak akan Allah sia-siakan orang yang sedang diuji dan dia bersabar. Satu, dosanya dihapus. 2, diangkat derajatnya. 3, tungguin. Allah akan siapkan hadiah yang terbaik untuk kita semua yang sedang diuji dan sabar. Masya Allah. Masya Allah. Intinya kita berhusnuzon sama Allah ya Ustazah ya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Masya Allah. Boleh silakan duduk kembali. Masya Allah. Hari ini kenapa Ustaz? Kejawab semua orang-orang yang lagi galau. Betul. Dilema gimana nih perasaan saya. Betul. Ternyata Allah jawab semua dilema kita lewat ayat-ayat cinta. Masya Allah. Baik kalau gitu nih. Ustadz Maulana sudah berdiri di samping saya. Tandanya kita masuk dulu ke dalam segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Baik Ustadz Maulana silakan. Dulu. Ibu-ibu dari mana ibu? Dari Cirebon, desa mana? Kedung Sana. Kedung Sana. Kecamatan? Lumbon. Oh kalau begitu saya ke coklat aja dulu ya.
Yang coklat dari mana Ibu? Cirebon juga. Oh dari desa apa? Barapan. Oh Masya Allah. Ibu sini. Ayo Bu, boleh berdiri. Perkenalan dulu Bu, namanya siapa, dari mana Ibu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya. Nama saya Nyonya Iis Ismarawati. Nyonya silakan Nyonya. Saya mau nanya. Apa Ustaz? Ibu lebih cinta mana? Cinta ibu atau cinta sama uang? Sama siapa? Sama Cinta sama ibunya ibunya. atau cinta sama uang? cinta sama ibunya. Cinta sama ibu? Ibu, iya. Ibu. Nah sekarang Ibu. bertanya. Ibunya Ibu ibu saya. kan? Iya, Iya, saya iya, tahu ibu. ibu. Iya. Pertanyaan lagi. Iya. Ibu cinta ibu atau teman-teman ibu? Cinta ibu juga, Cinta ya ibu. sama teman-teman juga. Oh takut 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 nggak nggak dia- di Takut aku. pulang gak diajak. Nggak diajak. Nah baiklah kalau begitu. Cinta teman-teman ibu atau cinta sama uang? Cinta bingung cinta sama Uang, ibu Bu. sama teman aja. Uang tuh takut nantinya enggak ini. Iya. Sekarang ya pertanyaan terakhir. Apakah ibu cinta mana? Cinta sama teman, cinta sama orang tua, atau cinta sama Allah? Cinta sama Allah, ya Wih, Allah. tepuk tangan dulu Oh, dong. Keren, benar Masya Allah, Allah. benar Allah Akbar. Allah Seberapa Akbar. besar cinta ibu sama Allah? Cintanya sebesar-besarnya lah. Sebesar-besarnya. Masya Allah. Lebih cinta dari Segala-galanya. segala-galanya. Tepuk tangan Tepuk dulu. tangan dulu. Baik, Ibu. Ibu aman jawabannya hari ini. Amin, Assalamualaikum warahmatullahi amin. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Maulana mohon penjelasannya Guru, silakan. Udah boleh duduk, udah Silakan boleh. Ibu, boleh duduk kembali. Izin Ustazah dan Ustazah Nada dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai cinta kita kepada yang kita miliki melebihi cinta kita kepada Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 186. Silakan buka. Wa isa sa'alaku ibadi anni qarib. Jikalau ada hambaku yang bertanya tentang Allah, tentang aku kata Allah. Ya, kalau ada yang bertanya bagaimana Allah? Allah itu dekat. Seberapa dekatnya? Allah dekatnya mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia bermohon. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintah-perintah Allah. Dan hendaklah mereka beriman kepada Allah agar mereka selalu dalam kebenaran. Jamaah, Yeay. tadi saya tanya ibu, Nyonya. Ibu, gimana itu cintanya? Maka kita kadangkala berada dalam pilihan. Maka jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dunia itu di tangan, Allah itu di hati. Itu penggambaran. Segala sesuatu di tangan tidak diletakkan di hati. Karena hati hanya milik Allah. Itu tidak ada yang tepuk tangan nih. Ya Allah PR banget ini. Udah coachnya sangat besar lagi. Iya, keren banget Keren padahal ya. banget lagi. Mana nganga doang. Terpukau Ustadz. Maka cinta itu memiliki beberapa tahap. Senantiasa diingatkan, cinta biasa kepada benda. Cinta simpati kepada orang yang kita kagumi. Contoh artis-artis, pemain Korea lah apalah, itu cinta simpati doang. Tidak mungkin kau miliki. Ada lagi cinta empati. Kepedulian kepada sesama, itu bagus. Ada lagi di atasnya, namanya cinta rindu kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua. Itu cinta rindu. Tapi di atasnya ada lagi Apa tuh Ustadz? cinta kemesraan Masya Allah. kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Ada iya. lagi di atasnya. Apa Ustadz? Inilah puncak dari cinta itu, yakni cinta kepada Allah dalam bentuk
penghambaan. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu, ini keren banget kalimatnya. Gak mau tepuk tangan ya? Iya, padahal ini Keren kalimatnya udah banget. disuruh, latihannya udah 3 bulan itu. Masya Allah. Terima kasih guruku Ustadz Maulana. Masya Allah, baik jamaah. Tadi kan guru kita Ustadz Maulana sudah bertanya sama jamaah yang ada di studio. Nah sekarang saatnya saya kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk curhat sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, Bapak, Ibu yang mau curhat, boleh angkat tangan yang tinggi. Baik, jangan malu-malu. Oke, kalau gitu, Ibu yang sebelah kanan, boleh Ibu berdiri di tengah-tengah kami. Ustazah Nada juga. Ibu boleh berdiri di tengah-tengah kami. Sekaligus Silakan, langsung Ibu, di perkenalan Ibu, namanya siapa, dari mana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kartini dari Desa Kedung Sana, Plumbon, Cirebon. Tepuk tangan dulu, Ibu Kartini. Wah, namanya keren banget ini. Silakan Ibu, apa yang mau dicurhatin? Curhat dong Ustadz. Iya dong, silakan. Begini, saya kan dikasih uang belanja sama suami saya. Iya. Nah, sedangkan uang saya tuh habis untuk belanja. Iya. Ceritanya tuh. Buat kebutuhan Nah, keluarga ya Bu, iya. bukan Nah. buat Ibu ya. Iya, saya tuh ngambil uang di dompet Allahu suami Akbar. saya. Oh, di dompet Itu, suami. Iya, Saya kira di soalnya kan dompet buat siapa. belanjanya kan habis. Iya. Nah, itu dosa enggak ya Ustadz? Soalnya kan uang suami saya juga uang saya. Betul banget. Uang saya, ya uang saya. Waduh. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosa atau malah suami dapat pahala karena sedekah sama ibu ya. Untung bukan saya yang jawab ya. Ustaz Syam, silakan. Ibu dijatahin per bulan nggak? Iya, Atau setiap belanja aja dikasih? ya dikasih, tapi kalau habis ya minta lagi. Kenapa bisa habis? Apakah karena memang harganya naik atau ibu menyelewengkan dana tersebut? Enggak, banyak kebutuhan yang tak terduga Ustaz. Oh, kok bisa tak terduga tuh apa Bu? Ya kondangan. Tiba-tiba beli kondangan. Gitu, Kondangan tuh tidak terduga. Terus apa lagi Bu? Iya. ya berobat gitu yang Oh, iya, subhanallah. wajar, betul. Jadi memang seorang istri memang punya hak. Dia punya hak nafkah tiap bulan termasuk kesehatannya. Itu kan pengobatan subhanallah. Dan itu kewajiban suami untuk memberikan. Jadi sebelum ibu mengambil dengan sendiri apa yang ada di dompet suami, ibu izin aja dulu karena memang hak ibu. Itu lebih aman lah buat ibu subhanallah. Dibanding ibu ambil sendiri dan itu ternyata menurut Allah ibu salah loh, gimana bisa dosa. Ya walaupun ibu memang punya hak di situ. Jadi lebih baik ibu ngomong karena memang hak ibu dan memang kewajiban suami untuk menanggung itu. Subhanallah. Ya, Jadi suami Ustaz. punya kewajiban ngasih ibu kebutuhan ibu untuk makan, kebutuhan ibu tentang pakaian, dan kebutuhan ibu untuk tempat tinggal. Ternyata di tiga ini tidak ada kondangan. Memang tidak terduga sih undangan tiba-tiba ada orang nikah misalnya bulan depan kita nggak tahu. Makanya ngomong aja sih. Iya, bener. Masa ada laki-laki pelit gitu ngasih istrinya buat kondangan. Iya. Kecuali kondangan alasannya tapi di situ masuk dan lain-lain. Betul. Bedaknya, gaunnya, Betul. waduh. Amplopnya. Repot juga. Jadi tetap dosa Bu, mencuri tetap dosa. Baik. Iya, Siap. makasih Ustaz. Iya, Ustazah Nada mungkin mau menambahkan. Mau tanya lagi sama ibu, duit ibu duit siapa? Duit saya, Iya, duit suami duit siapa? duit saya. Ya Suami kalau udah kayak duitnya gitu mana benar gitu ya. sih Ustazah ya jadinya ya kalau Gini, prinsipnya begitu ya. Iya, saya perbaiki sedikit. Duit istri memang duit istri. Tapi di balik atau di dalam uangnya suami ada haknya istri. Jadi bukan uang suami itu uangnya istri. Nah, karena di dalam uangnya suami ada haknya istri, kalau haknya sudah diberikan, maka harta yang lain haram untuk kita ambil. Jadi, pertama nih kalau emang ibu sudah diberikan jatah tiap bulan, kemudian sudah diberikan nafkah, maka haknya sudah dipenuhi. Maka harta yang lain adalah haknya suami. Uangnya suami
yang nggak boleh diambil secara diam-diam gitu ya. Nah kalau memang ada kebutuhan tentu ya tadi Ustaz Sam bilang mending ngomong. Kenapa? Karena kan kita harus jaga nih makanan kita, pakaian kita yang masuk ke dalam tubuh kita pastikan yang halal. Insya Allah suami yang baik pasti akan murah. Amin. Suami yang loyal pasti akan diganti hartanya sama Allah. Amin, amin, amin. Dan ya ibu Allah. nih misalnya nih ada ibu dagang, ibu jualan, ada untungnya ibu pakai buat keluarga. Insya Allah itu uang pribadi ibu, yang uang ibu sendiri. Bukan kewajiban untuk dikeluarkan buat keluarga, tapi ibu keluarkan ikhlas, maka insya Allah itu pahala yang besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Gitu, jadi hati-hati dengan harta yang kita ambil Iya. dari dompet. Suami. Tanya dong, tanya Ibu. dong. Ibu udah berapa tahun nyolongnya Bu? Udah dari tahun berapa Bu? Ini mumpung suaminya nonton, mending mah kata saya mah Bu, mending aku suaminya minta maaf Ibu. Suaminya nonton gak kira-kira? Atau ada di sini? Nggak tahu. Coba, Coba Bu, kalau ada suaminya minta nonton. ikhlasnya, minta ridhonya gitu. Pak, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Saya telah ngambil uang Bapak. Maafin Dari saya tahun ya berapa Pak. Bu? Bilang dari tahun. Dari pertama nikah? Enggak. Oh enggak. Enggak. Ya udah, Masya mudah-mudahan Allah, iya. suaminya nonton, mohon dimaafkan ya Pak, kan Insya belum Allah. tahu. Iya. Baik, Ibu tahan dulu ya. Jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih dalam tema kita ayat-ayat cinta, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Baik Ibu Kartini, terima kasih sudah mau jelaskan.